Esensi Islam tidak terletak pada pakaian yang dikenakan, melainkan pada akhlak yang dilaksanakan. Jika kita merasa Muslim terhormat, kita akan berpuasa dengan menghormati orang yang tidak berpuasa. Jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi Al-Quran. Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan bukan Allah, tapi moral. Pertuhankanlah Allah, bukan yang lainnya. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Allah, kamu harus menerima semua makhluk, karena begitulah Allah. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Kalau Anda tidak ingin dibatasi, janganlah Anda membatasi. Kita sendirilah yang seharusnya tahu batas kita masing-masing. Memaafkan tidak akan mengubah masa lalu, tetapi memberi ruang besar untuk masa depan. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi, jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan. Bukalah hatimu dan bertindaklah dengan jujur. Perbedaan dalam berbagai hal, termasuk aliran dan agama, sebaiknya diterima karena itu bukan suatu masalah. Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil. Sebuah masyarakat tanpa spiritualitas hanyalah akan berujung pada penindasan, ketidakadilan, pemerasan, dan perkosaan atas hak-hak asasi warganya. Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejahteraan kita yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia masih hamba yang amatiran. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya. Agama mengajarkan pesan-pesan damai, dan ekstremis memutarbalikannya. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Perbedaan itu fitrah, dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan universal. Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab, bukan untuk merubah aku menjadi ana, sampean jadi antum, sedulur jadi akhi. Kita pertahankan milik kita. Kita harus serap ajarannya, bukan budayanya Arabnya. Islam di Indonesia itu timbul dari basis kebudayaan. Jika itu dihilangkan, maka kemungkinan ada dua, yaitu pertama, kebudayaannya akan mati, kedua, Islam akan hancur. Pesan saya, jadilah pemikir yang sehat.
Dari sudut agama, saya ingin mengingatkan agar ketidaksenangan kita terhadap seseorang atau suatu kaum jangan sampai menyebabkan kita berlaku tidak adil dalam memutuskan sesuatu. Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya, berarti nggak sabar. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama, dan asal-muasal di muka undang-undang. Keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Semakin tinggi martabat manusia yang menjadi pemeluknya, maka semakin tinggi pula martabat agama itu sendiri. Sejarah lama kita sebagai bangsa memang sangat menarik. Rasa tertarik itu timbul dari kenyataan bahwa itu ditulis sering tidak sama dengan yang terjadi. Mari kita bangun bangsa dan hindarkan dari pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah tugas kesejahteraan kita yang tidak boleh kita lupa. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Al-Quran sudah menetapkan agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Namun, tidak berarti negara tidak boleh memberikan perlakuan yang sama kepada semua agama. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Bukankah dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menerima perbedaan pendapat dan asal-muasal bukanlah tanda kelemahan, melainkan awal dari kekuatan. Kalau ingin melakukan perubahan, jangan tunduk terhadap kenyataan. Asalkan kau yakin di jalan yang benar, maka lanjutkan. Guru spiritual saya adalah realitas, dan guru realitas saya adalah spiritualitas. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membeda-bedakan. Perpustakaan adalah tempat untuk memenuhi dahaga ilmu pengetahuan. Terlalu banyak orang-orang Islam yang gagal dalam mencerna Islam, yang mengajarkan untuk berbelas kasih terhadap sesama dan mengerti sistem norma mereka. Mengetahui bahwa ini ditoleransi oleh Islam sebagai sebuah agama. Pertanyaan dasarnya adalah, sanggupkah kita sebagai bangsa mengembangkan sikap meninggikan kepentingan bersama itu dan mengalahkan kepentingan pribadi para pemimpin bangsa kita? Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita jadi sehat. Tidak penting apapun agamamu atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, karena orang tidak akan tanya apa agamamu. Humor tidak bisa menjatuhkan pemerintah, tetapi humor bisa membantu membusukkan suatu rejim. Perbedaan itu fitrah dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan universal. Allah itu maha besar, ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesarannya. Ia maha besar karena ia ada. Apapun yang diperbuat orang atas dirinya sama sekali tidak akan berpengaruh atas wujudnya dan atas kekuasaannya. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi, jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan. Tugas pokok intelektual adalah mempertahankan kebebasan berpikir,
bukan membunuh kebebasan berpikir. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian.